Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semua itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Sebagaimana umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad SAW sejak tahun kedua Hijriah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Tepatnya bagi muslim yang sudah dewasa, berakal, dan mungkin untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain memiliki nilai kewajiban, puasa pun mengandung banyak manfaat. Setidaknya ada 5 manfaat penting dalam berpuasa. Manfaat yang pertama, puasa bisa menguatkan jiwa. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim tidak dituntut untuk memerangi sesama saudara seiman, tetapi kewajiban muslim adalah menjadi pribadi yang militan, berperang melawan hawa nafsunya sendiri, sehingga dia dapat bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memerhatikan masalah ini dalam firman-Nya, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dengan ibadah puasa, manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Dengan begitu, jiwanya akan menjadi kuat. Bahkan, dengan berpuasa, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci. Dan Allah akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu langit hingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya, yakni orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah yang kedua yaitu puasa menciptakan mental baja. Selama berpuasa, seorang muslim diperintahkan menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Padahal makan dan minum adalah kebutuhan pokok manusia. Selain itu, seorang muslim juga diperintahkan untuk meninggalkan berbagai kenikmatan selama berpuasa, seperti hubungan biologis suami istri. Dengan demikian, seorang muslim akan dituntut untuk belajar sabar selama menjalani ibadah puasa. Dan dari kesabaran inilah akan tercipta mental baja dalam diri seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu nisfu sabri." Puasa merupakan setengah dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Manfaat yang ketiga yaitu untuk kesehatan tubuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim, Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Kandungan makna dari hadis ini benar dan telah terbukti secara medis dapat menyehatkan tubuh. Manfaat yang keempat yaitu menyadarkan akan besarnya kenikmatan
Allah. Pada siang hari di bulan Ramadan, makan, minum, dan nikmat-nikmat yang lainnya untuk sementara waktu dilarang oleh syariat, semata-mata untuk menyadarkan betapa besar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Ketika kita merasa lapar, tentu kita akan menyadari betapa nikmat dan agungnya kelezatan makanan yang mengenyangkan. Ketika kita haus, maka kita akan sadar akan agungnya nikmat dari air yang menyegarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, kita juga akan menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia, sehingga kita tidak sampai menyombongkan kekuatan, dan dengan begitu kita akan menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menandinginya. Untuk manfaat yang kelima, yaitu membangun jiwa peduli sosial. Setelah kita menyadari sulitnya berpuasa dengan menahan haus, lapar, dan lain sebagainya, manusia waras pastinya akan menyadari akan penderitaan kaum duafa yang tidak memiliki makanan dan minuman. Dengan merasakan derita yang sama, tentu kemanusiaan dan keimanan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan akan muncul dan terrealisasi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baligh anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.